Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Pada musim panas kemarin, Neymar disebut sangat ngebet balik ke Camp Nou. Pihak Barcelona pun dikabarkan telah berusaha memulangkannya ke Spanyol, namun ternyata gagal. Neymar pun kabarnya disebut masih ingin balik ke Barca. Apalagi Lionel Messi disebut juga ingin bereuni dengannya. Namun kini Neymar sudah berubah pikiran dan tak ingin balik ke Barcelona. Keputusan itu tampaknya tidak lepas dari kesuksesan sang pemain membantu PSG lolos ke final Liga Champions 2019-2020 kemarin. Saya akan bertahan di PSG musim depan. Saya bertahan dan dengan ambisi untuk kembali ke final Liga Champions. Kali ini untuk memenangkannya. Saya suka ide melakukan segalanya untuk meninggalkan nama saya di buku sejarah klub saya, kata Neymar saat wawancara dengan PSG Le Mag. Keputusan yang diambil Neymar sendiri untuk bertahan di PSG dan tidak kembali ke Barcelona memang keputusan yang cerdas dan masuk akal. Sebab saat ini Blaugrana tengah mengalami masalah. Imbasnya lagi superstar mereka yakni Lionel Messi dikabarkan ingin hengkang dari Barcelona. Maka dari itu wajar saja jika Neymar ingin bertahan di PSG dan tak ingin balik ke Camp Nou. Apalagi jika Messi ternyata cabut ke klub lain musim panas ini. Arsenal mendekati kesepakatan untuk membawa Dani Ceballos ke Emirates Stadium. Gelandang internasional Spanyol itu menghabiskan musim 2019-2020 dengan status pinjaman di London Utara dari Real Madrid dan menjalani fase akhir musim yang impresif dengan sukses membantu pasukan Mikel Arteta meraih trofi Piala FA yang ke-14. Setelah awalnya kesulitan mendapat tempat utama di bawah arahan Arteta, titik balik kiprah Ceballos terjadi setelah kompetisi digelar kembali pada Juni dan bisa dibilang menjadi pemain Arsenal yang paling konsisten selama beberapa pekan terakhir sebelum kampanye selesai. Arteta telah secara terbuka menunjukkan keinginannya membawa kembali sang gelandang dari Madrid. Dan menjelang laga Community Shield melawan Liverpool pada akhir pekan kemarin, sang manajer mengatakan bahwa Ceballos sudah memberitahu keinginannya untuk kembali ke Emirates Stadium. Kini menurut laporan dari Goal, kesepakatan pinjaman lainnya hampir disepakati. Dengan Arsenal dan Madrid sedang dalam negosiasi mencari titik temu proposal seperti apa yang akan membuat sang pemain 24 tahun itu melewati musim 2020-2021 bersama pasukan Arteta. Christian Eriksen sebenarnya baru didatangkan Inter Milan dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari lalu senilai 27 juta euro. Ia menaikkan kontrak bersama Nerazzurri hingga Juni 2024. Meski begitu, Eriksen bukanlah favorit pelatih Antonio Conte. Pada sisa musim 2019-2020, sang pemain baru 8 kali tampil sebagai starter di Serie A Italia. Eriksen diturunkan dalam total 26 laga di semua kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 3 assist, termasuk dimainkan dari bangku cadangan dalam kekalahan di final Liga Eropa dari Sevilla. Eriksen dianggap gagal nyetel dalam skema Conte, bahkan saat ia diplot di posisi naturalnya sebagai trequartista dalam formasi 3-4-1-2. Ketimbang Eriksen, Conte justru lebih suka menurunkan Marcelo Brozovic atau Nicolo Barella. Kedatangan Eriksen pun sempat ditengarai bukan atas keinginan Conte, melainkan presiden klub Steven Zhang. Dan kini menurut laporan dari Corriere dello Sport, Inter siap melepas Eriksen dengan harga minimal 50 juta euro atau hampir 2 kali lipat dari harga yang dibeli. Robert Lewandowski tampil sangat luar biasa pada musim 2019-2020 kemarin. Bomber asal Polandia itu mampu mencetak 55 gol di semua kompetisi. Torehannya itu membantu Bayern meraih treble winners, termasuk memenangkan Liga Champions pertama dalam sepanjang karirnya. Dengan produktivitas golnya, banyak orang mengunggulkan Lewandowski sebagai pemenang Ballon d'Or. Sayangnya penghargaan tersebut pada tahun ini dibatalkan karena adanya pandemi virus corona. Sementara itu, andai Ballon d'Or tidak dibatalkan, Joachim Löw dikabarkan sudah pasti akan memilih Manuel Neuer, sebab menurutnya sang kiper sudah tampil sangat bagus sepanjang musim 2019-2020, terutama di ajang Liga Champions. Manu ada di kelas yang berbeda, benar-benar luar biasa. Dia adalah alasan besar mengapa Bayern memenangkan Liga Champions. Bahkan di semifinal, dia melakukan 2 atau 3 penyelamatan besar. Bayern bisa saja tertinggal 1-0 atau disamakan kembali menjadi 1-1 tanpa dia melawan Lyon dan PSG. Bagi saya dia akan menjadi pemain terbaik dunia tahun ini, kata Joachim Löw di situs resmi Bundesliga.
Setelah berbelanja pemain pada awal bursa transfer kali ini, Chelsea nampaknya juga akan mulai melepas beberapa pemainnya. Salah satu nama yang mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah N'Golo Kante. Kabar terakhir menyebut bahwa pemain asal Prancis itu masuk dalam rencana transfer Inter Milan. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Kante sepertinya memang bukan hal yang mustahil. Walau pemain asal Prancis tersebut masih terikat kontrak sampai tahun 2023, The Blues kabarnya tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya. Dan kini menurut laporan dari Mirror, mereka tampaknya memasang harga yang cukup fantastis, yakni 80 juta euro. Sebagai tambahan informasi, Antonio Conte memang dikabarkan meminta manajemen Inter untuk segera merampungkan transfer ini. Namun klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu ingin terlebih dulu meminjam Kante sebelum nanti mengaktifkan opsi pembelian di akhir masa peminjaman senilai 50 juta euro. Spekulasi mengenai masa depan Emiliano Martinez dengan Arsenal mendapatkan sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang itu disebut ingin meninggalkan Emirates Stadium. Keinginan untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih tinggi mendorong Martinez untuk meninggalkan klub London Utara tersebut. Martinez tampil dalam sisa kompetisi Liga Inggris dan Piala FA. Dan kini Sky Sport mengabarkan bahwa Martinez saat ini masuk dalam incaran Schalke. Mereka dikabarkan mencari penjaga gawang baru setelah Alexander Nubel hengkang ke Bayern Munchen. Martinez sendiri masih memiliki kontrak dengan durasi 2 tahun di Arsenal. Sementara itu, manajemen The Gunners disebut sedang berusaha untuk memberikan tawaran perpanjangan kontrak pada Martinez. Sang pemain ingin mendapatkan jaminan waktu bermain yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat membuat proses negosiasi berlangsung dengan sulit dan mendorong Martinez ke pintu keluar Emirates Stadium, terutama apabila Arsenal bersikeras untuk mempertahankan Ben Leno sebagai pilihan utama mereka. Sejauh ini Liverpool baru mendapatkan jasa satu pemain. Ia adalah Kostas Tsimikas yang diproyeksikan menjadi pelapis Andre Robertson musim depan. The Sun mengabarkan bahwa The Reds bakal mengupayakan pembelian kedua mereka dalam waktu dekat ini. Mereka akan segera menawar winger Watford yakni Ismaila Sarr. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp mengincar jasa Sarr karena ia butuh winger baru di musim panas ini. Liverpool sendiri dikabarkan sudah mulai bergerak untuk menuntaskan transfer Ismaila Sarr. Mereka tahu bahwa Watford akan menjual sang winger karena The Hornets terdegradasi ke Championship dan mereka terpaksa melepas beberapa pemain bintang yang dimilikinya. Itulah mengapa Liverpool mengajukan tawaran senilai 40 juta pound sterling dengan harapan Watford bersedia untuk melepaskannya. Arturo Vidal dirumorkan tengah tidak bahagia di Barcelona. Baru-baru ini ia mengeluarkan kritik keras kepada manajemen Barca atas kisruh internal yang terjadi. Sky Sport Italia mengklaim bahwa Vidal sudah tidak mau membela Barcelona lagi. Ia dikabarkan sudah menemui manajemen Barca untuk memutuskan kontraknya. Padahal kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi di Camp Nou. Vidal berdalih ia ingin kontraknya diputus karena ia tidak masuk rencana Ronald Koeman, sehingga tidak ada gunanya ia menanti 1 tahun lagi di skuad Barcelona. Langkah pemutusan kontrak ini diambil Vidal agar kepindahannya di musim panas ini bisa berjalan mulus. Sejauh ini Vidal tengah didekati oleh 2 klub asal Italia. Mereka adalah Inter Milan dan Juventus yang sama-sama tertarik pada pemain timnas Chile itu. Vidal sendiri juga diberitakan tertarik untuk merumput kembali di Italia, sehingga ia ingin kepulangannya ke Italia tidak terhambat dengan mahar transfer yang ditetapkan Barcelona. Ditunjuknya Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona membuat beberapa pemain yang ada di dalam skuad terancam kehilangan posisi di starting 11. Nama pertama yang resmi dilepas adalah Ivan Rakitic. Pemain asal Kroasia tersebut memilih untuk kembali ke klub lamanya Sevilla. Menurut laporan yang dikutip dari laman resmi klub, Rakitic langsung menandatangani kontrak jangka panjang selama 4 musim hingga tahun 2024. Pemain berusia 32 tahun itu juga diklaim rela mendapatkan pemotongan gaji. Jika sebelumnya di Camp Nou dia mendapatkan penghasilan sebesar 8 juta euro per tahun, kini gaji yang dia peroleh hanya sebesar 3 juta euro. Sevilla tentu bukanlah klub yang asing bagi Rakitic. Sebelum memutuskan untuk mengadu nasib di Camp Nou pada tahun 2014, pemain berposisi gelandang ini sempat menjadi bagian dari Los Nervionenses selama 4 musim di tahun 2011 hingga 2014 dan membantu tim menjuarai Liga Eropa. Setelah berhasil mendatangkan Willian dengan status bebas transfer, Arsenal kini mendapatkan pemain baru. Dia adalah Gabriel Magalhaes dari Lille.
Bek berusia 23 tahun ini dikontrak hingga Juni 2025 dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 30 juta euro. The Gunners memang sedang membutuhkan bek baru karena keroposnya pertahanan mereka di musim lalu, kendati sudah mendatangkan beberapa pemain seperti Pablo Mari, David Luiz, dan Cedric Soares. Penampilan Magalhaes sendiri mulai mencuri perhatian publik pada musim 2019-2020 dengan dia turut membantu Lille finish di urutan keempat Ligue 1. Magalhaes juga telah memainkan 23 pertandingan untuk Lille di kompetisi Liga. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.